Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam insan muda, selamat datang di Spooky for Nightmare Side. Dimana malam hari ini Dimas akan menelpon salah satu di antara kamu yang bakalan ceritain pengalaman seramnya langsung di Spooky for Nightmare Side. Sebelum itu jangan lupa subscribe YouTube channel Ardan Radio, share, like, dan komen jika kamu suka video ini. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmare Side Spooky Phone ini sendirian. Halo. Yang kuntilanak itu ada di samping pas mau dibuka. Kuntilanak yang kita ini sih aku ya yang ngalamin. Ya aku balik lagi ke kamar, keesokan harinya mukanya enggak, jadi kayak ngebelakang gitu, terus kayak Dan malam hari ini kita ketemuan barengan sama Yani. Hai, selamat malam Yani. Halo. halo. Halo Yani, apa kabar? Ya halo. Ini Baik. Dimasta dari Nightmare Side Ardan Radio. Katanya kau punya pengalaman-pengalaman serem nih Yani ya. Kamu di mana? Iya benar. Aku punya pengalaman. Kamu di mana? Di Bandung ya nih? Iya, kalau aku tinggal di Bandung. Cuma kalau pengalamannya itu sih aku ngerasainnya tuh di waktu kerja di Sukabumi. Oh, oke. Kayak gimana tuh? Sorry, kamu di Sukabumi kerjanya di mana? Bagian apa mungkin? Jadi aku dulu di Sukabumi itu di marketing di satu perusahaan swasta gitu lah. Oke. Nah, jadi ditempatkannya itu kayak di pedesaan-pedesaan terpencil yang memang membantu masyarakat sekitar. Tujuannya itu untuk gaya hidup yang lebih baik lah, seperti itu. Meminjamkan uang seperti itulah. Oh, oke. Siap. Nah, gimana nih kejadiannya? Waktu di Sukabumi itu kita dikasih sama kantor untuk disewakan rumah oleh kantor itu 6 orang perempuan semua dalam satu rumah. Oke. Nah, semuanya 4 orang Bandung, 2 orang lagi orang Sukabumi kota. Waktu itu saya di pesisir pedalaman Sukabuminya gitu kan ditempatinnya. Terus rumahnya cukup besar, terus ada beberapa ruangan juga di dalamnya, tapi beneran banyak banget hal mistis di situ. Aku bingung juga sih mau ngejelasinnya yang mana, cuman aku tuh penggemar Ardan udah dari lama. Terus sempat bikin cerita juga mau dikirim ke Ardan rencananya, tapi aku nggak tahu mesti ngirimnya kemana gitu dulu itu. Iya, itu tahun berapa berarti kamu tuh? Kurang lebih 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu ya, oke. 5 atau 6 tahun yang lalu. Jadi sepulang dari Sukabumi itu, aku kan udah lama banget dengerin Ardan, terus pengen berbagi cerita aja karena beneran cerita horor di sana tuh nggak 1-2, dan yang ngalaminnya juga kan barengan sama teman-teman juga yang lain gitu. Cuman memang aku aja sih yang berani speak up gitu. Jadi sebenarnya teman-teman juga ngerasa juga ya? Iya, teman-teman yang lain mungkin kayak ada yang jahil, terus kalau yang menampakkan sih baru aku aja sih yang baru aku ngerasain. Cuman aku nggak berani nanya ke teman aku mereka pernah lihat apa. Cuman memang ini cerita aku aja gitu yang beneran aku nampakin ke aku juga. Udah 2 lah bisa dibilang, dua makhluk gitu. Oh, serem. Boleh langsung ceritain. Ini tempatnya berarti di sebuah rumah ya? Iya, di sebuah rumah. Terus. Jadi aku cerita langsung aja ya. Boleh. Salah satu ceritanya itu gini. Ini aku masih suka gemeter sih kalau ceritain itu tuh. Oke, tarik nafas dulu ya. Karena beneran jadi dulu itu aku rumahnya itu bentukan rumah cukup besar, terus ada 2 kamar, sebenarnya 3 kamar, tapi yang satunya lagi tidak dipakai. Aku pakai 2 kamar, yang di depan satu yang ada jendela besar, yang satunya lagi di belakang itu dengan teman-temanku diisi yang lain. Aku satu kamar itu diisi 3 orang. Nah, untuk kasurnya itu kasur tingkat kayak di pesantren gitu, yang tingkat 2, tapi yang ranjang bawahnya tuh ada tambahan, jadi sebenarnya ada 3 kasur gitu. Oke. Nah, kebetulan aku tuh tidur yang paling atas.
Dan posisinya itu ya posisinya itu aku tidur tuh kepala dekat yang tangga naik ke atasnya itu. Iya tahu. Jadi seperti ada space buat kayak kita kalau mau naik ke atas karena ada besi lagi kan di pinggirnya gitu kan. Nah, waktu itu aku tidur, aku inget banget itu malam banget karena beneran udah nggak ada suara sama sekali. Terus ketika aku tidur memang perasaanku udah nggak enak gitu. Aku tuh kebiasaan kalau tidur tuh suka dengerin MP3. Nah tiba-tiba padahal MP3 aku tuh udah dicas penuh banget gitu kan. Aku selalu ngecas itu sebelum berangkat kerja aku cas gitu kan sampai istirahat pulang ke sana tuh aku cabut tuh udah maksudnya udah penuh lah istilahnya tuh MP3. Nah saya dengerin MP3, tiba-tiba MP3 yang aku dengerin itu mati. Nah posisinya aku masih mejem, masih tidur kayak gitu. Cuman jatuhnya jadi kayak erup-erup. Badanku tiba-tiba kaku, nggak bisa gerak sama sekali. Mau digerakin sedikit pun sama sekali nggak bisa gerak. Terus yang bisa gerak itu hanya kepalaku yang bisa noleh. Dan beneran waktu itu tuh ketika bisa buka mata tuh yang terlihat, aduh gemeter. Yang terlihat tuh beneran posisinya tuh cewek. Aku ngerasanya dia kayak duduk beneran di samping kepala posisinya. Jadi yang kerasa sama aku tuh kayak dia lagi duduk, tapi aku nggak lihat wajahnya karena semuanya tertutup rambut. Dan rambutnya itu kan kalau kayak Miss K yang lain itu gimbal gitu kan ya biasanya kan dijabarinnya tuh. Kalau yang waktu itu dia nggak gimbal tapi lebih ke rambut lurus dan ketutup semua. Terus di situ aku ngeliat tuh kayak dia tuh beneran posisinya tuh kayak nelengkup gitu ngeliatin ke arah aku. Jadi kayak matanya tuh ngeliat ke arah aku kayak gitu. Dan di situ mau baca-baca keluar nggak bisa, mau merem lagi bentak lagi, merem terus bentar lagi tuh ada lagi gitu. Maksudnya masih ada gitu, dia ya buka mata tutup mata tuh masih ada dia ya sosok perempuan itu masih ada. Ini tuh beneran kapan gitu kamu tuh perginya gitu, ini apa gitu ya beneran ini apa sih gitu kan. Karena itu baru pertama kalinya aku beneran deket sama yang kayak gitu. Di situ tuh aku baru 2-3 bulan aku kerja di situ nempatin rumah itu tuh langsung udah ada kejadian kayak gitu. Nah ketika waktu itu beneran ingat baca-baca dalam hati, terus baca-baca gitu soalnya kayak kayak ada yang narik gitu. Kayak ada yang mau narik gitu tapi beneran ditahan. Terus karena lebih takut sih pasti ada ya, karena beneran takut banget. Tapi lebih ke kayak ya coba kayaknya ini sesuatu yang gak bagus gitu. Akhirnya aku baca-baca kayak gitu. Dan di situ aku merem baca-baca pas buka mata lagi dia udah gak ada. Aku loncat dari kasur 2 itu ke bawah terus langsung ngidupin lampu. Itu tuh teman aku ada yang di bawah kasur aku banget kan, terus kenapa langsung kayak gitu kan. Aku nggak mau ngomong apa-apa, aku lari langsung ke kamar sebelah yang banyak orang karena di kamar sebelah tuh kan ada 3 orang sedangkan di kamarku waktu itu ada 2 orang. Aku pindah ke sana, aku nggak ngomong apa-apa, aku langsung udah nanti aja aku bilang kayak gitu kan. Udah aku ini lagi, terus besoknya aku barulah cerita sama mereka, tapi posisinya aku nggak ceritain detail jelas seperti apa makhluknya, cuman kayak ada yang nemenin, aku bilang kayak gitu doang. Karena aku nggak mau mereka takut gitu. Tapi sampai akhirnya kamu tahu nggak kenapa ada gangguan sampai kamu ngelihat gitu di rumah itu dulunya apa? Kamu sempat cari tahu nggak? Jadi gini, nah setelah di situ 6-7 bulan tuh jadi dari pihak kantor tuh selalu kayak ngebuka desa baru. Cuman kalau aku tanya ke tetangga sekitar tuh nggak ada yang mau jawab gitu. Karena sebelumnya tuh baru 2 minggu aku pindah situ tuh sempet kita satu rumah tuh nemuin laba-laba dan besarnya tuh nggak normal karena kalau tangan apa kaki ya itu ya pokoknya laba-laba itu dengan kaki-kakinya itu tuh satu lantai itu kan 30 cm ya, 60 sentian gitu. Hah? Satu tangannya.
Jadi Gede banget dia itu. tuh kayak gede banget. Itu tuh gede banget sampai takut banget kan. Maksudnya aku takutnya ya kalau misalkan kita pukul juga gimana Nyerang gitu. balik Nah, gitu ya. pas itu kita lari-lari keluar nyariin orang yang emang mau bantu, ke tetangga gitu, ketuk-ketuk. Karena kita juga takutnya ada racun atau apa gitu kan. Tapi itu nggak wajar sih. Baru inget nggak wajar tuh ya setelah bapaknya datang terus bilang di mana laba-labanya. Di situ Pak, di situ dicari-cari satu rumah tuh nggak nemu tuh laba-laba. Sampai di situ bapaknya bilang, "Ya udah Neng, bacaan aja senang gitu, jangan lupa senang gitu kan." Di situ lah baru ada yang aneh gitu kan. Itu ngeri banget tetangga laba-laba. sekitar, iya, tetangga sekitar tuh nggak pernah ada yang mau ngasih tahu ke kita gitu. Ini tuh sebenarnya rumah apa gitu kan, nggak ada. Nah, sampai akhirnya tuh aku buka desa baru, cerita-cerita kan kadang kalau misalnya kita ketemu orang baru tuh suka ditanya tinggal di mana gitu kan ya. Terus akhirnya kita ngekos di rumah Pak Haji ini gitu, kita kan bilang kayak gitu. Oh yang di mana? Dia bilang kayak gitu. Kita sebutin lah rumah yang itu. Terus dia bilang kok mau kayak gitu. Di situ kan jadinya aku aneh. Kenapa gitu kan ya, akhirnya sampai aku nanya, aku ya maksudnya coba ngobrol-ngobrol terus sama beliau. Terus akhirnya dia bilang tahu apa gitu, katanya cerita gitu kan sama yang lain teh. Ya udahlah, senang nggak apa-apa, senang. Udah lama juga dia bilang kayak gitu. Ternyata dulu tuh pernah ada satu kasus, jadi ada satu kayak bekas warung kamar gitu di samping, masih di area rumah itu, tapi di sampingnya itu ada warung. Itu tuh ditutup dan nggak boleh banget dibuka. Jadi kayak bekas ada reruntuhan gitulah di warung itu tuh. Ternyata dulu pernah ada sepasang, jadi suami istri, tapi istrinya selingkuh dan ketahuan sama suaminya, terus dibacok di situ sama si lelakinya juga sampai meninggal. Itu kejadiannya rame banget katanya waktu itu di situ. Nah kejadiannya tuh ya di warung itu, dia bilang sih kayak gitu. Dan masih Cuman satu area sama rumah kamu ya? Iya gitu. Beneran takut. Itu kalau misalkan kita pulang ke Bandung ya, terus kita kan pulang ke Bandung kadang sebulan sekali. 2 minggu kita balik 2 minggu di Bandung atau seminggu di Bandung, balik lagi ke Sukabumi tuh, ketika buka pintu tuh kayak ada yang lempar piring, lempar baskom, panci segala macam di dapur kotor gitu kan, posisinya di belakang gitu kan. Itu berisik banget. Itu tuh baru kita buka gerbang doang gitu, udah kedengeran berisik banget. Tapi pas ke dalam, pas ke dapur kosong, rapi aja. Gak ada apa-apa kayak gitu ya? Iya, kayak nggak nerima kalau misalkan kita datang gitu. Baru kayak assalamualaikum, baru kayak gitu juga udah yang lah, udah nggak nerima gitu, kayak gitu. Pas dicek nggak ada apa-apa. Wah ngeri banget sih. Nggak ada apa-apa. Waduh, serem. Iya itu serem banget sih, beneran 1 tahun di sana tuh ujian banget sih. Uji nyali banget sih tinggal di situ ya. Sekarang rumahnya masih ada ya? Kalau masih ada pengen ke sana sih sebenarnya. Rumahnya masih ada kan? Rumahnya sih masih ada sih kalau katanya sih. Cuman setelah waktu itu saya pindah, terus saya kan pindah ke Bandung, terus teman saya masih tinggal di sana 5 bulan gitu kalau nggak salah. Itu udah nggak ditempatin lagi, kosong. Katanya sih sampai 3-4 tahun juga masih kosong. Waduh. Jadi makin-makin emang dong ya. Kayaknya sih nggak ada yang berani tinggal di situ. Terus hantunya jahil juga sih emang. Iya ekstrim sih itu. Sampai duduk di deket wah udah gak kebayang deh. Terima kasih banyak ya. Udah berbagi pengalamannya. Iya. Itu tuh baru 1. Masih ada yang lain. Siap, next nanti kita banyak banget di rumah itu. Ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak ya nih. Iya. Udah berbagi pengalamannya di Spooky Phone Nightmare Side. Itu tadi pengalaman Yani tinggal di satu buah rumah yang ternyata akhirnya baru tahu setelah dapat gangguan-gangguan ini itu bahwa di rumah itu pernah terjadi pembunuhan. Memang kita kadang tidak pernah tahu ya apa yang ada di sekitaran kita, tempat tinggal kita dulu, mungkin dulunya seperti apa. Mungkin kita sekarang duduk santai tiduran di kosan, tapi ternyata jauh berpuluh-puluh tahun ke belakang dulunya tuh bukan kosan tapi ternyata tanah kosong dan pernah ada yang
meninggal di sana, kita kan tidak pernah tahu hal itu, dan akhirnya energi-energi mereka masih tetap berada di sana, dan itu mungkin yang akhirnya jadi gangguan-gangguan. Nah, setiap tempat pasti punya ceritanya masing-masing. Rumah apalagi menyimpan yang namanya energi, di mana mereka jadi saksi bisu setiap kejadian-kejadian yang terjadi. Tinggal kita tunggu waktu aja apa nih yang bakalan kita lihat di sekitaran kita. Terima kasih banyak ya udah nonton Spooky Phone Nightmare Side malam hari ini. Ya, ini katanya masih ada cerita lagi, tapi nanti kita sambung lagi deh untuk Nightmare Side Spooky Phone yang selanjutnya. Jika kamu pengen punya cerita juga, pengen dibacain atau kita telepon ya di Nightmare Side Spooky Phone, bisa langsung email ke nms@ardenradio.com. Terima kasih banyak insan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selalu ingat, jangan pernah nonton Nightmare Side Spooky Phone ini sendirian.